tidak akan pernah habis. Kami bersyukur pada Tuhan bahwa setiap kami berkumpul, setiap kami hadir di dalam pertemuan orang-orang benar, pasti ujungnya ada sesuatu yang bisa kami dapat. Sehingga tidak ada satupun kami yang ikut ibadah ini yang tidak mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami masing-masing, dan hamba-Mu nya Allah saja. Tuhan, kuduskan aku ya Bapa, dan kuduskan kami semua, sehingga pembicaraan firman Tuhan pada hari ini kami tahu ujungnya Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nggak ada yang kasih kesaksian dulu nih. Ya, nama Tuhan semua diberkati Tuhan, amin. Oke, hari ini kita mau bicara supaya kita jangan membias kemana-mana ya. Kita mau bicara tidak ada sesuatu yang terlambat. Kita mau bicara apa nih? Kita mau bicara tentang keluarga ya. Untuk pribadi kita semua, keluarga. Saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak semua, ibu secara khusus yang hadir ini kan, kita mau supaya di hari tua kita nggak dibuat susah ya. Apa yang kita miliki secara materi ataupun dunia itu tidak bisa sedikit pun memberikan kebahagiaan kalau orang di ring kita itu bermasalah. Apalagi kalau kita punya anak, keluarga anak kita berantakan tuh kita langsung, itu apa yang kita miliki itu hancur seketika. Jadi kita mau bicara tidak ada sesuatu yang terlambat gitu untuk kita benahi semua. Terkadang begini ya, orang tuanya nggak benar, anaknya benar. Ada yang orang tuanya nggak benar nih, anaknya benar. Ada orang tuanya yang baik banget, anaknya masalah. Selalu begitu tuh. Kalau kita tarik ke bawah, majikannya atau tuan rumahnya baik, pembantu nggak punya handphone dibeliin, sabun mandi, kalau dia perempuan semua kita beliin dia. Lalu diam aja deh, lu urus saya di rumah. 1 tahun rapture, mundurkan diri lah, ada aja alasan pulang kampung nggak balik-balik. Tapi ada majikan yang kasar kalau ngomong, perintah pembantu itu udah kayak binatang, malah bertahan 10 tahun. Kadang-kadang nih supir udah kita baik-baikin, minjem duit kita kasih, kadang-kadang lupa nih orang minjem apa enggak ya, kok minjem lagi gitu loh ya. Mundurkan diri. Ada yang nggak kita kasih pinjaman, biasa gitu. Kadang-kadang hidup ini agak unik ya. Ternyata nggak semua yang kita pikirkan baik itu jadi keluar baik. Nah, kita mau berbicara tentang satu konteks firman Tuhan, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Ini ada masalah sebenarnya dengan 1 Samuel pasal yang ketiga. Ada seorang yang bernama Imam Eli, dan kemudian ada Samuel juga di dalamnya. Ini jadi masalah nih, karena kan kita lihat ya hari-hari ini dimanapun ya ibu bapak, apalagi yang sudah sering pergi ke luar negeri, negara mana yang mayoritas Kristen sekarang gerejanya pada sepi semua ya. Mau kemana? Eropa, pergi ke Amsterdam, itu ada gereja besar di Amsterdam. Isinya apa? Semua homeless, terus kemudian drugs user. Ada nongkrong di situ. Saya tanya kenapa gereja nggak off, nggak ada lagi jemaat. Pergi ke Brussels juga begitu. Oh, ini ke gereja bagus, dalamnya pabrik bir, udah dijual. Waktu itu pergi sama Marlon, kita pelayanan di Belanda ya Marlon ya, di Dordrecht. Padahal Dordrecht itu adalah tempat perdamaian antara teologi Armenian dan teologi Calvin. Yang ribut masalah keselamatan bisa hilang, keselamatan nggak bisa hilang. Itu diributkan tuh, didamaikan di Dordrecht. Gereja yang menjadi tonggak sejarah Dordrecht itu sekarang jadi tempat dibeli oleh kaum imigran Iran. Kenapa? Karena nanti kalau mereka yang meninggal tuh imigran itu taruh di situ, jenazahnya nanti baru dikirim ke negaranya mereka. Eropa sekarang kan rasa Middle East. Turki, bayangin, Turki itu dulu majority Kristen. Makanya ada 7 mata jemaat, Kapadokia, Efesus, Filipi, segala macam kan. Kan mayoritas oleh mereka semua di sana. Mesir juga begitu. Dulu kan Kristen kuat, sekarang mundur, habis semua. Jadi negara mana sekarang yang
yang bilang notabene yang memang dulu platformnya Kristen, makin lama turun. Kenapa turun? Karena kehidupan di dalam lingkungan ke gereja itu jadi masalah. Baru-baru ini ke Aussie ya, di Sydney itu kan pasti berarti ada gereja tuh, ada gereja di situ. Pas lagi Sunday service, yang datang orang-orang kursi roda, udah tua, anak muda yang nggak datang lagi. Kadang-kadang hidup negara itu udah terlalu mapan, akhirnya daya juang untuk cari Tuhannya juga masalah. Udah, tapi kalau giliran kampanye tentang LGBT, ramai banget mereka. Jadi ini semua lagi terjadi goncangan. Nah, puji Tuhan ya di daerah Asia dan sekitarnya kita nih Asia kuat. Kita khotbah biasa ribuan orang. Itu di Indonesia biasa khotbah ribuan orang, minimum 300, 400, 500 gitu ya. Itu ribuan orang kan biasa kita khotbah. Pergi ke negara-negara Kristen, Eropa, Amerika, saya khotbah di Amerika, di New Jersey, di Presbyterian Church. Gerejanya muat buat 1.500, yang datang cuma 25 orang. Sepi banget. Jadi Pak Pendeta khotbah 30 menit ya. Karena jemaat yang datang cuma 25 orang, bukan khotbah, ngajak ngobrol. Bagaimana nih kita ngomong? Udah 30 menit saya bilang kita stop ya. Lanjut deh Pak, 1 jam, jarang Pak kita ngobrol begini, katanya begitu. Karena kenapa? Udah habis kan. Kayak kaki Dian itu hilang gitu. Nah sekarang gereja-gereja juga sedang menghadapi masalah Pak Tim. Masalahnya apa? Udah gak ada lagi spiritnya kuat. Karena terlalu banyak kompromi dengan banyak hal. Kita tuh kadang-kadang ya, mohon maaf ya, di mana-mana gereja, kita mengakomodir kepentingan orang untuk menyenangkan mereka. Jadi kita udah gak bisa lagi bicara firman dengan tegas. Udah gak bisa, udah gak enak nih kalau saya ngomong begini nanti dia tersinggung. Capek lu begitu lu. Kalau saya sih tekanan batin ya. Kita mau ngomong gak bisa, gak enak. Kita gak jadi diri kita. Nah kita harus sampaikan berani kebenaran itu. Gak apa-apa ditolak. Kalau ditolak kan dia bukan tolak saya, tolak Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Samuel, lu tenang aja. Kalau mereka tolak kamu, dia bukan tolak kamu. Dia tolak saya yang utus kamu. Jadi kita nih sebenarnya kita semua yang hadir dalam ruangan ini, ibu-ibu semua. Kita ini dikasih Tuhan tuh anak ya. Bahkan yang belum nikah pun, Tuhan tuh kasih kita orang tua yang baik. Nah, bagaimana kita bisa tegas ya? Samuel, Imam Eli hilang wibawa karena anak-anaknya bermasalah. Coba kita baca yuk. Ayat yang pertama kita baca ya. 1 Samuel pasal 3 yang pertama. Kita akan baca 1 Samuel pasal 3 yang pertama. Kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, maksudnya. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun apa? Itu masalahnya begitu. Imam Eli anak-anaknya hidup moralnya gak bagus, sleep around dengan wanita-wanita. Terus setiap persembahan yang dikasih ke rumah Tuhan, daging-daging itu belum dibakar, masih mentah dibawa kabur. Jadi akhirnya orang-orang pada lihat gini, anaknya hamba Tuhan kok bolehnya begitu. Jadi akhirnya dia sebagai sokol rohani hilang wibawa. Karena anak-anaknya hidupnya gak bener. Mau ngomong di mimbar udah gak enak. Perasaan bagaimana ya begitu. Saya bilang Pak Tim sama istri sama anak-anak, Ista Shalom. Sama anak-anak saya bilang sama istri saya juga bilang begitu. Papa nih pelayanan bukan buat gue loh. Bukan gue senternya loh. Senternya kita semua, the whole family nih. Dia lihat kamu Yola, dia lihat kamu Kalista, dia lihat kamu Salomita. Karena kalau salah satu ada yang bermasalah, I berhenti di mimbar loh. Gue mau ngomong apa? Saya mau ngomong apa? Kalau saya nggak bisa didik anak saya sendiri, terus saya mau didik jemaat, bagaimana ya? Jadi orang meneropong nih, diteropong, dilihat. Kalau bisnismen gampang Pak. Pengusaha anaknya berantakan, udah santai. Yang penting dia dapat kantau, dapat cuan, selesai. Kita nggak bisa. Strategi moralnya hilang. Jadi kacau kita. Nah Imam Eli kenapa begitu? Akhirnya firman Tuhan nggak berani disampaikan. Nggak ada lagi mukjizat terjadi. Nggak lagi orang lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Mimbar udah kosong, kering, belontang. Itu yang terjadi sekarang di mana-mana begitu. Semua jadi masalah. Ini jadi masalah. Kita nih semua begitu rata-rata. Nah kita semua mengakomodir. Lihat dia sekarang. Di Indonesia nih, para pembicara-pembicara udah pada bingung gereja. Cari pembicara bingung lu sekarang. Cari pembicara pada bingung lu. Siapa nih jadi pengkhotbah nih? Udah deh cari pengkhotbah yang si A aja deh. Kalau dia khotbah rame jemaatnya.
Jadi akhirnya berlomba-lomba cari jemaat yang datang. Tapi lupa kasih pondasi ke firman Tuhan ke jemaatnya bagaimana. Yang penting dia daya tariknya oke. Oh dia terkenal kok, dia gini. Kita gak butuh lagi itu. Di akhir zaman tuh gak butuh itu. Saya bilang, gak apa-apa, lebih baik saudara yang datang 40 orang tapi berkualitas. Daripada yang datang ribuan orang gak berkualitas, percuma. Ini sih kelihatannya berkualitas. Ada amin gak? Kita lebih beda loh, ngomong tuh kalau kita sama orang-orang yang itu, kita dapat bonding kan. Ada satu spirit kita ngobrol. Nah hilang nih, udah gak ada lagi firman Tuhan disampaikan, penglihatan-penglihatan hilang habis. Kenapa begitu? Ayat 13-14. Hilang wibawa dia. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahinya. Ia tidak memarahi mereka, itu kesalahan orang tua. Kita Pak, Bu, gak apa-apa anak dimarahin. Saya udah bilang ulang-ulang. Di Instagram saya begitu, orang komentarnya bilang apa? Ini pendeta, apa sih ngomong tuh? Saya masuk di itunya, di post Instagram saya, terus ada yang komentar gini. Nasihatin orang tapi teriak-teriak, enggak itu kan khotbah. Harus ada penekanan. Dia gak ngerti ya, wajar-wajar lah. Orang kalau mau dikoreksi, nggak mau dikoreksi, julid. Udah biasa, kalau semuanya positif, ada yang negatif, bagus. Jangan harap semuanya positif. Kita nggak bisa senangkan semua orang. Ada yang like, ada yang dislike. Kita mau tampil supaya semua orang suka, hati-hati loh, kita gila loh. Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Akhirnya kita buat casing yang manis, supaya orang suka sama kita. Waduh capek. Saya sih rasa capek. Nggak usah kayak gitu, jadilah diri kita padanya. Supaya kita menikmati hidup ini. Saya bilang sama anak-anak saya, lu feel free. Jadi anak gue tuh santai. Kakak mau apa santai kak, nyaman. Tapi anak itu ya karena mau beli baju gitu, Papi pas coba. Papi datang ke fitting room dong, lihat aku gini. Bagus nggak Pi? Bagus, keren. Lagi model kan? Bagus. Tapi nanti aku pakai baju gini, nanti Papi diomongin orang nggak? Nggak ada begitu. Kasihan juga ya. Secara psikis ya. Secara psikis tuh jadi masalah. Saya tuh senangnya begini. Anak-anak saya lebih happy jalan sama saya dan Yola daripada jalan sama orang lain. Itu bagi saya senang banget. Anak tuh mau SMA. Kalau kita mau kemana, aku mau ikut Papi aja. Itu bagus banget. Anak-anak sekarang nggak happy jalan sama orang tuanya. Kenapa dia mau jalan sama kita? Karena kita juga memperlakukan mereka seperti teman. Jadi dia enjoy menikmati. Kalau salah anak kita, tegur, tegas, tapi gak boleh kasar. Kasar itu yang jadi masalah. Kita tahu anak kita salah, kita gak tegur. Udah tenang deh sayang. Hati-hati loh Pak, Bu. Besok dijadikan macan buat kita loh. Tegur, tegas, ngomong dong apa adanya. Kamu salah ya salah, tegas. Tapi gak boleh kasar. Yang menjadi masalah adalah kasar. Kalau kasar lukai hati dia. Apalagi naik tangan, udah pasti kacau. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau marah kan ya, ngeri ya. Kayak Yesus mau datang kedua kali begitu loh ya. Gue nyesel lo lahirin lo. Itu bahasa kacau lo. Itu bahasa gak bagus. Kamu ini gak bisa diatur sama mama ya. Kamu jauh dari jodoh lo sayang. Itu bahasa gak bagus tuh. Kesannya benar itu ngomong. Tapi bahasa itu bagus gak bagus tuh. Itu membangun di dalam pikiran dia jadi rusak. Ini anak males. Yuk kalau malas begini saya kasih tahu ya, jauh dari berkat, benar sih kalimatnya. Tapi bahasa itu merusak pikiran dia. Karena terbangun kan konsep itu. Nah kita udah mulai bahasa kita, mendidik, mengatur, supaya dia tidak jadi terluka. Ada amin gak nih? Saya sama istri saya punya latar belakang keluarga. It's not good ya. Begini contoh. Istri saya nih Yola, dari kecil lihat papanya itu otoriter, tegas, keras. Mamanya itu terzalimi maksudnya gitu. Jadi korban. Ibunya bukan tipikal ngelawan suami. Jadi waktu papanya ngomong tegas, keras, dia dengerin aja. Nah dia dari kecil udah terlihat tuh tontonan menarik. Dia liatin di otak dia dari SD. Kelak gue gak mau punya laki model kayak dia. Tapi dia gak berani mention. Kenapa? Dia simpan. Karena papanya keras sekali. Namanya Thomas. Dia gak lihat, baru percaya apa dia. Dia lihat tuh, jadi dia Thomas dia.
Dapat laki Petra, batu karang yang teguh. Wah repot dia udah jadinya. Jadi dia gitu, dia lihat gue kelak gak mau begitu. Jadi di frame dia ada trauma, sakit mental, ada mental issue. Bahwa dia tidak boleh dapat laki yang otoriter, yang keras, tajam, merintah, gak bisa dia. Jadi di kecil tuh dia pikirannya begitu dia. Terbangun di pikiran. Nah saya ini berangkat dari keluarga mama yang otoriter. Papa itu gak berdaya. Papa saya itu namanya David. Mama itu kalau manggil papa tuh diam dai. Disingkat namanya jadi dai. Kamu gak usah ikut-ikut, biar saya yang putuskan buat anak saya. Jadi keputusan di rumah itu mama yang ngambil. Apa kata mama tuh Tuhan Allah. Jadi di pikiran saya dari kecil, gue gak mau punya bini model kayak dia. Jadi itu terbentuk frame itu, terjadi mental issue di hati saya. Jadi saya punya pacar saya lebih dominan dari saya, sudah pasti saya putusin. Dia ngomong nunjuk-nunjuk sama saya, wah ini si kayak neraka nih, gue gak mau sama dia. Karena saya pikir ini nikah, bikin saya rusak. Akhirnya kita nikah ketemu dengan orang yang punya mental issue. Yola punya mental issue, gak boleh punya laki yang otoriter. Saya punya isu gak mau dapat istri yang dominan. Istri saya orang Jawa, pendiam, Sunda, Tionghoa, gak mau banyak ngomong. Saya bangunan konstruksi di keluarga saya, sanguin, kolorik. Kalau ngomong meledak-meledak. Tapi hati saya gak begitu. Jadi saya tuh gak bisa lihat orang susah, rasanya pengen tolong gitu loh. Ngomong saya agak keras, tegas sih sebenarnya, bukan keras sih. Keras itu tone-nya aja yang agak lebih kuat. Udah jadi saya waktu nikah sama dia, Yol ini bagaimana Yol? Nada saya tinggi. Dia ingat papanya. Kenapa Petra? Gitu kata dia. Kenapa dia mau nikah sama saya? Karena saya pendeta. Jadi pasti Petra ini tidak begitu. Kenapa saya mau nikah dia? Karena dia worship leader. Pasti dia hatinya lembut nih. Jadi waktu saya ngomong kenceng, dia stronghold. Dia counter attack saya. Waktu dia counter attack saya, ibu gua nih. Saya ngomong, bapak gua nih ribut melulu. Karena ada mental issue. Siapa yang konseling saya? Gak ada. Pendeta datang ke pendeta konseling aneh. Duduk berdua sama Yola. Kayaknya kita harus cek deh masa lalu kita deh. Untuk apa gue sekolah tinggi-tinggi, sekolah teologi ya? Gue sebelum kenal lu, gue udah 15 tahun melayani Tuhan. Sambil ngomong air mata jatuh nih. Masa ujungnya perceraian ya? Gak bisa begini ya. Ya kita cek yuk. Dia cerita masa lalu dia. Yang tadi saya ceritakan itu. Saya juga cerita. Lu sakit Yola. Gue juga sakit. Jadi yang konseling saya, kamu. Yang konseling kamu, ya saya. Jadi kamu jadi konselor buat saya jadi konselor buat kamu. Karena gak ada yang bisa layani kita. Mulai sadar kita. Pelukan, berdoa, nangis loh. 30 menit konseling. Lu udah tahu penyakit lu Yola, gue udah tahu penyakit gue. Sama-sama kita sembuhkan penyakit itu. Jadi giliran saya udah ngomong kenceng, Yola lu ngomong apa? Lu sakit. Gue langsung diem. Lu sakit ya Pak, lu sakit. Sorry Yol. Oh iya. Giliran dia ngomong kenceng, apa lagi? Lu sakit lu. Akhirnya itu terbangun pemulihan, tidak terjadi lagi mental issue. Trust issue sudah hilang, mental issue sudah hilang. Bisa running lah kita sampai hari ini 16 tahun. Giliran dia dulu mulai marah, sakit gitu lah. Jadi kayak joke. Tapi oke, jadi kita benar-benar enjoy. Sering sekali kita tidak tahu penyakit kita di mana. Itu yang terjadi dengan Imam Eli. Dia nggak tahu penyakitnya di mana. Penyakitnya di mana? Imam Eli. Kenapa? Karena kamu nggak tegas. Lihat anakmu sleep around dengan wanita. Biarkan anakmu ambil persembahannya Tuhan. Kenapa lu nggak tegur mereka gitu loh? Maka Tuhan marah kepada mereka. Ingat ya Imam Eli. Kamu kasih persembahan apapun untuk menghapus dosa anakmu. Saya tolak kata Tuhan.
Karena kenapa? Kamu nih gak tegas dengan anakmu. Saya pernah marah anak saya. Kalista, you ingat baik-baik ya. Gak boleh ngomong keras sama mamamu. Kami ini keluarga bukan sempurna, Kalista. Papamu bukan malaikat. Mamamu juga bukan malaikat, sayang. Kalau kalian lihat berdua, kami ini ada sesuatu yang gak benar. Ada di pikiranmu, kelak kamu berumah tangga, jangan seperti yang kita buat sama kamu. Tapi kasih ruang gerak buat saya untuk saya berubah. Kasih ruang gerak untuk mamamu berubah. Gua bukan malaikat. Kalista, shalom. Ngomong mereka berdua. Tapi saya gak mau kamu melawan mamamu. Kenapa, Kalis? Papa kasih tahu ya. Kamu tahu ibumu tuh lahirin lu normal. Dia mau mati lahirin lu. Yang dua juga begitu. Kalian gak tahu kan gue ada di ruang tindakan. Gak mungkin mamamu tuh marah sama kamu kalau dia gak sayang. Karena dia sayang dia marah sama kamu. Jangan ngelawan mama sedikit. Dengerin aja mamamu ngomong apa. You sayang dia. Saya marah sama dia begitu loh. Tegas saya ngomong sama dia. Mulai saat ini saya tidak akan pernah marah sama kalian lagi. Bagi saya, anak gue orang pintar, bukan orang bodoh. Peluk, sorry ya papi ya, iya. You boleh marah sama gue, Lis. Jangan marah ibu lu. Jangan. Gue gak mau dia sakit hati gara-gara lo. Sekali mama sakit hati, gue jadi masa lalu. Lu serang mamamu, you serang gue juga. You serang saya, you serang mama lu juga. Kita satu tim, tidak ada yang bisa melawan kita. Mulai kayak itu, lihat-lihat mereka berdua. Kita lawan mereka loh, kata dia gitu. Jadi akhirnya anak-anak ini oke. Ada cowok yang suka sama dia ngomong. Sekecil apapun ngomong. Papi temenku kayaknya lines, papi lesbi. Ngajak aku ke toilet, kata anakku yang bungsu. Dia mau cium saya, aku marah. Terus sekali mau cium saya, gue tendang kepala lu. Ngeri banget Pak Tim. Yang paling bungsu tuh. Tahu sadar, dia cerita sama kita. Happy ya. Kalau anakmu bisa open sama kita. God, jangan dia open sama orang di luar sana. Tegas. Tegur dia. Kalau kita tegur dia, kita tahu kita sayang sama dia. Dan anak kita tahu kalau kita marah sama dia. Karena dia tahu papa mamanya sayang dia. Hari ini gak ada yang terlambat. Supaya di hari tua kita lihat keluarga kita, anak-anak kita diberkati Tuhan. Ada amin? Jadi enak kita nikmati, nggak jadi beban kan. Kalau nggak kasihan Bu. Ini kan wajahnya kan umur 30-40 ya rata-rata ya. Supaya kelihatan kita happy terus ya. Kalau nggak nanti kita kelihatan loh. Kalau kita nggak happy di bawah secara psikis ya. Ekspresi muka kita kelihatan jadi lelah ya. Kayak nggak happy ya. Kenapa? Anak gue masalah gitu. Hati-hati loh. Anak-anak kita masalah sekarang karena ada penyakit di masa lalu yang belum tuntas. Dia simpan. Nyetir loh. Jangan sampai ada kepahitan. Hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, kita hidup dalam kemerdekaan. Ada amin? 14 tuh dibilang begini. Sebab itu aku telah bersumpah, kata dia, kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Kan ngeri ya. Anak hamba Tuhan ini perlu diurus Pak Tim. Perlu diurus loh anak hamba Tuhan loh. Saya bilang sama Yola, waktu 14 tahun yang lalu, you stop pelayanan Yola. Gak usah pelayanan lagi sayang. You urus anak-anak ini yang Tuhan kasih buat kita. Jangan pelayanan Yola. You stop pelayanan. Kenapa? Anak-anak gak diurus, kita sibuk urusin orang. Jago khotbah. Setiap khotbah, Pak khotbah Bapak saya diberkati. Ya. Pulang ke rumah anak gue kurus, gak diurus. Permata jatuh juga loh. Gila gue jago di panggung. Anak gue susah banget ya. Istri saya pimpin pujian. Aduh Yola suaramu bagus Yol. Iya. Ada yang puji istri, ada yang puji saya loh. Pulang ke rumah anak gue kurus kerempeng. Muka pucet. Takut, cemas mukanya. Kayak orang worry. Kayak orang worry gitu loh. Mau buat apapun bingung dia ketakutan. Pulang.
Dulu WL di gereja yang kalian berhenti Patin, telepon gembala sidangnya. Mulai hari ini istri saya nggak pelayanan di situ ya. Dia saatnya urus anak-anak. 14 tahun yang lalu. Penghasilan turun, 50% hilang penghasilan. Harga yang harus dibayar ada. Tapi hebat, contoh. Anggaplah penghasilan kita 5. Jangan bilang 5 juta gitu ya, jangan gitu ya. Ini kita ngomong aja nih. 5. Yola gak pelayanan, sisa 2,5. Itu berarti kan kita terjadi turbulence kan secara ekonomi. Saya bilang sama Yola, bulan depan pasti penghasilan turun. Unik Tuhan, bukan unik, dia dahsyat. Setelah saya ambil keputusan Yola berhenti urus pelayanan, urus anak, Tuhan kasih berkat itu lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Yuk, berkati, itulah Tuhan. Melayani Tuhan penting, melayani jemaat penting, melayani keluarga sama pentingnya. Ada amin gak? Sama lah Pak, Bu. Suami kita kerja pagi siang malam. Ibu-ibu, ibu rumah tangga, urus anak, berkatnya nanti datang. Ada amin gak? Suami kerja, ibu pergi ke salon. Di salon terus tiap dari pagi sampai malam. Suami telepon, di mana mah? Ini lagi kerimbat. 3 jam kemana? Main di pedi. Tuhan Yesus 24 jam lo di situ. Lama-lama suaminya bilang, buat salon aja lu nongkrong di situ. Di rumah buat salon aja di situ udah atur. Kita nikmati hari ini. Tidak ada kata terlambat. Masih bisa kita berbenah hari ini. Yang setuju katakan. Kalau nggak itu, minta ampun apapun ditolak sama Tuhan. Nggak bisa, nggak mau gua. Nggak mau terima semua persembahan itu. Ayat 7, kita baca yuk. 7. Balik. Biasa saya khotbah, nggak apa-apa kan 13, 14, 7. Kan hak gua, kan gua pengkhotbah. Ayat 7 ya kita baca. Enak tuh pengkhotbah Bu, suka-sukanya aja dia mau mundur ke belakang kan, lari ke atas kan, mau ini. Iya benar, mantap, aman negara kalau begitu. Ayo kita baca ya ayat yang ke-7, 1, 2, 3 ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya benar, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum disampaikan. Jangan pikir anak hamba Tuhan otomatis kenal Tuhan. Jangan, anak saya kenal Tuhan gara-gara saya khotbah. Lon, lucu Lon. Ini gue kalau ngomongin terharu ya. Saya lagi khotbah di acara youth gitu ya, di gereja kita gitu, kita khotbah. Terus tiba-tiba saya tantang untuk pertobatan gitu ya, mengenal Tuhan secara pribadi. Tiba-tiba dia taruh tangan di dada. Saya nggak lihat tuh, saya merekam. Saya berdoa. Jadi pas saya berdoa saya melek gini, ngintip. Kan semua pada begini anak muda ya, hancur hati, nangis gitu. Lihat anak gue nangis dia. Gak yakin, ini anak pendeta, gue pikir dia. Karena gini, mengenal Tuhan itu bukan otomatis. Karena orang tuanya mengenal Tuhan, anaknya mengenal Tuhan. Gak bisa. Mengenal Tuhan itu kan personal kan. Dan waktu Tuhan itu buat anak-anak kita kan beda-beda ya. Nanti Tuhan touch dia, baru dia rasa kayak dia butuh Tuhan gitu loh. Taruh tangan di dada gitu, air mata jatuh, dia nangis terus, sampai cegugukan dia. Pas saya lihat gitu, gue belaga-bego lihat kesini aja gue. Tapi di hati saya ya, thank you Jesus ya. Padahal ini anak baca firman rajin, berdoa, tapi belum mengalami Tuhan, belum mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan. Selesai khotbah habis nih saya keluar. Kalis, kamu pulang sama siapa sayang? Nanti aku pergi pulang sama Kaleno ya. Ya oke. Papa ada meeting dulu ya sayang ya. Iya. Saya nggak tanya lagi yang tadi. Saya lagi jalan di mobil, dia WA saya. Sorry ya Pi ya. Tadi I nangis kata dia gitu. Kapan ya? Papa buat salah Lis? Enggak, I mau ngomong aja ya tadi. Mungkin dia ngeliat juga. Kalau saya lihat dia. Nangis kenapa Lis? Emang Papa salah apa? Enggak, mau kasih tahu aja gitu. Pulang dari situ Patin, sampai hari ini. Ini anak berubah secara otomatis.
Beda banget. Coel Yola, selesai khotbah itu di kamar ngomong, bapak lu, anak lu, kenapa? Pas gua khotbah nantang, dia nangis Yol. Pantes aja. Pantes apa? Dia pulang langsung bilang gini sama gue, papi hari ini khotbahnya simple, padat, kena tusuk ke jantung pertahanan. Tahu gak, anak lu tuh kayak berubah gak karu-karuan. Biasanya kan dia meledak-meledak. Dia bisa cool, tenang sampai hari ini. Saya bilang, Yol, lu ingat ya, gue udah ngomong sama lu. Kebiasaan lu jelek satu, apa? Lu tanya balik lagi sama dia. Lu jangan tanya. Ini namanya experiential spiritual. Pengalaman rohani dia dengan Tuhan. Lu gak boleh tanya. Tugas lu sebagai ibu, memfollow up kembali. Jangan lu gini, kata papi lu nangis ya, gue ributin sih, gue ributin lo benar. Nih sebelum dunia kiamat, udah kiamat duluan di sini nih, gue kasih tahu. Nikmati ya. Samuel tidak kenal Tuhan, karena kenapa? Biar dia udah diserahkan sama ibunya Hana. Hana itu kan kandungannya ditutup oleh Tuhan. Setelah dibuka kan keluar Samuel. Karena Tuhan Hana udah janji sama Tuhan, aku akan kasih Samuel ke rumah Tuhan. Mau dia anaknya jadi hamba Tuhan, tapi dia belum mengalami Tuhan kan? Ibu mau dia jadi hamba Tuhan, tapi kan dia harus mengalami Tuhan. Bagaimana mau mengalami Tuhan kalau dia sendiri tidak pernah melihat Tuhan itu benar? Dari mana? Imam Eli gak pernah khotbah, gak ada firman yang disampaikan. Terjadi itu masalah serius, baru muncullah ayat 8-9. Dapat mimpi nih, dapat mimpi. Tuhan bicara langsung kepada Samuel. Samuel, bangun Samuel, pergi ke Imam Eli. Bapak panggil saya tadi. Enggak, tidur lagi. Imam Eli gak dikasih kepekaan sama Tuhan. Kalau dia dikasih kepekaan sama Tuhan, saya gak panggil kamu. Itu berarti ini Tuhan bicara sama kamu. Gak ada kepekaan. Mimpi kedua balik lagi dia. Bapak panggil saya gak sih? Enggak, kamu tidur aja, tidur. Ketiga kali Samuel dapat mimpi panggil, baru dia ngeh. Dia datanglah ke Imam Eli. Imam Eli langsung dapat kepekaan. Iya benar. Ini pasti Tuhan yang bicara sama kamu. Samuel, kalau nanti dapat mimpi lagi, Tuhan manggil kamu bilang, silakan bicara apa adanya. Dibicarakanlah, langsung diberikan kepekaan. Tuhan ngomong kepada Samuel, ingat ya, seluruh anak Imam Eli mati semua. Selesai, dia dapat mimpi. Tuhan bicara sama dia. Dia bangun tidur pagi-pagi hari. Samuel bangun tidur. Dia segan untuk menyampaikan sesuatu yang dia dapat dari Tuhan kepada Imam Eli. Segan, ada kata segan. Kenapa? Respect each other. Dia ada rasa menghargai satu sama lain. Karena dia ini bapak rohani, soko guru, orang yang dituakan dalam rohani, dia gak berani ngomong. Tapi itu message tepat untuk disampaikan kepada Imam Eli. Dia gak berani, karena dia ini orang senior. Inilah ayat yang akan kita baca. Yuk, baca yuk, lanjut. Ayat 10, 11, 12. Ayat 10. Satu, saya akan bacakan bagi kita ya. Lalu, datanglah Tuhan, berdiri di sana. Mau baca bareng-bareng? Yaudah ya, supaya gak tidur ya. Yuk, baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini apa? Ayat 11, 12, 1, 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. 12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai itu anak-anaknya akan mati. Ayat 15, kita akan baca 15. 1, 2, 3 ya. Sebab Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu. Segan dia. Baru kita masuk 16, 17. 1, 2, 3, ya. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel,
Ya Bapa, ayat 17, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya. Itu dia tuh. Samuel udah segan, tiba-tiba Imam Eli ngomong begini, Samuel, Tuhan ngomong apa sama kamu? You gak boleh sembunyikan satu kata pun ya. Tadinya dia segan kepada Imam Eli udah buka nih hatinya. Lu jangan sembunyiin ya. Apapun you gak boleh sembunyiin. Imam Eli jadi berjiwa besar. Dia akan terima berita yang apapun juga, pasti dia mau dengar. Kendati itu bad news, untuk mendatangkan kebaikan, dia siap terima. Hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan mentreatment seseorang itu juga begitu caranya. Kayaknya ini salah nih, harusnya begini, gitu loh. Diingatkan nih. Nah, Tuhan kan gak lagi ngomong kan ke anak kita kan, Petra. Lewat orang tua ngomongnya. Jadi ibu bapak, ibu-ibu semua nih, saya yakin kan semua punya jam doa ya. Ada amin kan nih? Bu, semua di sini ibu-ibu punya jam doa gak? Punya ya? Pasti Tuhan kasih kepekaan. Suami kita di luar bagaimana, Tuhan kasih kita kepekaan. Anak kita buat di luar, kita kasih kepekaan. Kepekaan kita itu intuisi ya. Ada saat kita ada feeling, kenapa ya? Kayak rasa gak enak ya. Saya selalu bilang begini, mau tahu gak kita ini jahat apa baik? Tiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya tiap hari sama orang-orang jahat. Supaya ketahuan kita ini jahat atau baik. Kalau kita ketemu dengan orang jahat, tiba-tiba kita nyaman dengan dia, kita masih jahat. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang jahat, kita rasa gak nyaman, dan kita yakin ini orang bisa diubah, itu berarti kita orang baik. Ada amin gak nih? Saudara udah berhenti nih gak mau ngomongin orang. Mau ketahuan gak kita udah berhenti apa enggak? Doanya gini, Tuhan, tiap hari temuin dong sama ibu-ibu yang suka ngomongin orang. Jadi pas ketemu tuh sama mereka, tiba-tiba saudara tidak terpancing, udah sehat. Dan saudara tinggal berdoa supaya mereka juga sehat. Tapi kalau ibu gak ngomongin orang, topik apa lagi yang dibahas? Di meja makan ngomong apa nih kita ya? Akhirnya ada orang lewat, itu ngapain dia begitu itu semua? Itu kayak ada tabiat ya. Tapi ya, nggak hanya ibu-ibu sih, kadang-kadang bapak-bapak juga sering begitu juga sih. Ada ya, tapi bapak-bapak yang begitu biasanya mungkin dia nggak ada kerjaan kali ya. Gini ya, kalau kita sibuk kerja dan kita sibuk pelayanan, kita udah habis waktu untuk mikirin urusan orang lain. Orang yang sering urus urusan orang lain, karena waktunya nggak ada lagi selain ngomongin orang. Kita nih kalau orang ibu-ibu yang workaholic ya, tukang kerja ibu-ibu yang udah kerja dari pagi siang, ayo datang ibadah begini, kita udah nggak ada waktu lagi ngomongin. Ngomong apa sih? Aduh, otak gue udah terlalu mumet, udah banyak yang gue kerjain. Jadi kayak omongan sampah tuh kebuang gitu loh. Nanti lama-lama kita tereliminasi dengan lingkungan itu. Lama-lama gini, nggak penting banget ngobrol sama mereka ya. Nggak bobot banget ya gue kayaknya. Ngobrol sama orang itu ada kualitasnya. Setidaknya rohaninya bertumbuh atau datangkan cuan. Ngomong sama orang, hanya ngomong gitu-gitu buang waktu 3, 4 jam, 5 jam, habis waktu. Nggak ada sesuatu yang bisa kita dapat. Bagi saya, setiap kita bertemu harus ada benefitnya buat kita. Kehidupan rohani kita makin oke atau tidak nih? Kalau oke, kita ngobrol lama. Kalau nggak oke, ngapain? Capek kita. Kita nggak ada waktu lagi urus-urus yang kayak gitu. Ngurus suami, ngurus anak, udah ribet. Ngurus diri sendiri aja, oh Tuhan Yesus tolong. Hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, biarlah kita berikan jiwa yang besar. 18. Kita baca, tinggal 3 ayat lagi. Dah, habis deh waktu. 18a kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu dan tidak
Wow, dikeluarin, diomongin sama Samuel semua apa yang Tuhan ngomong. Nggak ditambah, nggak dikurang, diomongin semua. Nggak ditambah loh, nggak dikurang juga, diomongin aja semua, dilempar lu. Ini begini, Tuhan bilang begini. Oh oke. Samuel jadi orang yang sangat merdeka. Nah, enak tuh Fatim, jadi hamba Tuhan gitu Fatim. Ngomong lepas. Kita bicara padanya lepas. Pas kita ngomong lepas, nggak ada beban. Waduh, itu paling enak jadi pelayan Tuhan begitu. Tapi pas setiap ngomong, ada ibu itu nggak jadi. Saya nih, mau lihat saya 2 tahun ke belakang sampai hari ini. Itu saya sebenarnya. Yang lain, saya berdiri di mimbar, lihat kepentingan gereja itu apa. Setelah saya jadi gembala, mau lihat Petra yang sesungguhnya, ya sekarang. Saya jadi diri saya. Itulah ya sebenarnya Petra yang sesungguhnya yang sekarang, 2 tahun ini. Istri saya bilang gini, gila, laki gue baru kelihatan dia bener loh. Apapun gue lempar ke muka. Saya ini udah usir-usir jemaat, saudara. Saudara gak bertumbuh di gereja ini, jangan datang lagi minggu depan. Tapi kalau saudara bertumbuh, bawa yang lain untuk bertumbuh bareng. Feel free banget gue ngomong suka-suka gue, senak modelnya. Kalau khotbah di gereja orang, kode, Pak, gereja kita tupoksi yang gini jangan melenceng kemana-mana ya. Oh iya, oke. Kalau sekarang enggak, oh udah bebas. Jadi diri saya. Yang benar-benar 27 tahun saya melayani Tuhan. 2 tahun ini, inilah yang genuine. Apa yang ada dalam hati saya, gue lempar semua. Di pikiran saya, buang. Jadi gue seneng banget. Makanya orang gini, Pak, lu kelihatan muda ya sekarang. Oh iya, kenapa? Gue lempar semua kemana-mana. Dulu setiap mau khotbah, tahan diri. Terus ngomong, nih kayaknya, ini ayat ini sebenarnya cocok nih. Tapi kalau gue lempar nih, pasti gereja ini tersinggung sama gue. Tahan dulu nih. Gak boleh tuh begitu. Tahan diri. Gak enak ya. Kayak adrenalin gak lepas gitu. Gak bisa gitu loh. Terus kalau udah selesai khotbah tuh ada aja tuh nanti pengurus. Kayaknya lu hari ini gak lepas ya Pet. Bukan diri lu banget. Iyalah, lepasan batin lu ya anak. Gak jadi diri kita kan repot. Kita kalau sopan ya, diundang di rumah orang, ikutin aturan rumah orang. Jangan kita merasa gitu, jangan. Tapi kalau di rumah sendiri, hajar kabeh. Selesaikan aja ngomong pelak-pelak gitu. Nah hari ini, diajarin Samuel. Dia ngomong apa adanya loh. Dia terbuka loh. Dia bicara apa adanya. Wah, ini orang merdeka. Samuel yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang jadi mengenal Tuhan. Kenapa dia mengenal Tuhan? Karena Tuhan kasih perintah sama dia. Hari ini, saya yakin kita semua sudah mengenal Tuhan. 18b, kita baca yuk. 18b. 1, 2, 3 ya. Kemudian Eli berkata, setelah dengar itu, dia bilang apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya apa? Eli langsung bilang apa? Eli biasa kalau gitu marah dong. Gak bisa dong. Enggak, dia Tuhan. Apa yang dipandang baik dia mau lakukan. Jiwanya besar. Eli akhirnya benar-benar humble. Dia jadi hamba Tuhan yang akhirnya dia bilang gini, memang hanya Tuhan yang bisa ngomong begitu. Artinya dia bilang apa? Gua salah, oke. Imam Eli akhirnya mati, saudara. Kenapa dia meninggal? Dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 18. Boleh gak? Boleh ya? Gak apa-apa kan? 1 Samuel. Beban gue udah mulai banyak nih Patin nih. 1 Samuel pasal 4 ayat 18 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk. Gemuk apa? Body shaming nih kayaknya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas apa? Jadi Imam Eli udah tua Patin. Dia kebanyakan makan kayaknya, gemuk ya. Tapi kan gak makan babi, kan haram bagi orang Yahudi. Mungkin makan sapi atau domba gitu ya. Dia gemuk, udah tua nih, dapat informasi. Kasih laporan. Bapak apa? Tabut Tuhan yang ada di rumah Tuhan dicuri oleh orang Filistin. Yang kedua,
anak-anakmu ikut berperang dengan orang Filistin. Kedua anakmu semuanya mati. Stres dia. Pas dia dengar kayak gitu, tek, lehernya patah, mati dia. Jangan sampai kita begitu. Karena ada masalah di lingkungan kita, keluarga inti. Psikosomatis. Jadi pranorosis kita. Diam, stres, simpen, pembuluh darah pecah. Ninggoy. Dan sampai kita di hari tua, udah gak bisa buat apa-apa. Makin tua, dengerin anak cerita kayak gitu, introvert, psikosomatis, jiwa tertekan, ganggu ke tubuh, kena pranorosis, diam, mau buat apa-apa susah, ungkapin gak bisa, stres bodoh-bodoh, meninggal karena kenapa? Masalah di lingkungan kita gak tuntas. Ayat 19-20 terakhir, udah yuk, habis. 1, 2, 3 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya apa? Gugur. Makin rohani Samuel. Firman-Nya tidak akan pernah gugur. Ayat 21, 23 ya. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan apa? Bisa. Saya yakin kok anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Dan saudara yakin ya, tidak ada kata terlambat hari ini. Lebih baik kita bicara baik-baik, tegas. Yang penting kita mendidik ya, supaya anak-anak kita hidup dalam berkat Tuhan. Kalau pernah terucap kata-kata yang gak penting, tarik ya hari ini ya, cabut. Kata-kata itu cabut, supaya Tuhan berkati anak-anak kita. Mantu juga diberkati ya. Ini punya mantu, supaya diberkati ya. Saya mau berkati jemaat Pak Tim. Baru pertemuan kemarin dengan orang tuanya mereka, sama calon pengantin. Saya ngomong semua, yang cewek ungkapin perasaan gak enak, yang laki ngomong udah selesai, clear, baru kita bisa berkati. Biasanya tahapan terakhir konselingnya begitu. Dan dari pihak cewek ada perasaan gak enak, iya aku gak happy sama calon mertuaku. Mertuanya di samping saya, jangan ngoceh ya. Saya selalu pertemukan itu, orang tua gak boleh ngomong. Yang laki bagaimana? Iya saya gak happy juga dengan calon mertua. Oh dua-duanya ada family issue nih. Benar ya Pak ya? Iya, yang pihak dari sini besan ngomong, orang tua ini ngomong. Ngomong satu kata ya, sebelum kita mulai kita berdoa. Clear dong, pelukan mereka, nangis-nangisan. Oke, udah ya? Iya, saya sebagai wasit ya, oke. Bulan depan kita pemberkatan nikah. Jadi waktu saya berkati, hati udah pulih kan. Udah tenang dia. Nggak ada trust issue dengan besan, nggak ada trust issue dengan orang tua, nggak ada trust issue dengan pasangan. Jadi pernikahan itu jalannya nyantai. Kalau ada masalah kalian berdua, saksinya orang tua kalian, kita udah clear and clean. Nggak ada lagi cerita yang lain. Supaya waktu dia masuk dalam pernikahan, rumah tangganya diberkati Tuhan. Hari ini kita semua begitu ya. Nggak ada trust issue dengan mantu, besan, semua ya. Supaya kita nikmati. Tapi kayaknya di sini semua hubungan baik ya. Gitu kan. Tuhan tolong kalian semua ya, Bu. Diberkati ya. Jadi nanti kalau saya diundang lagi, saya pengen lihat wajah-wajahnya tetap tersenyum ya. Jadi usia sekarang tetap begini aja terus ya gitu ya. Nggak usah ke Korea ya, nggak mau. Saya pergi ke Korea ini terakhir ya. Baru ini pergi ke Korea sama Yola. Marlon, semua Marlon. Oh nih, baru kaget kan gue. Semua lu, ibu-ibu pakai verban gitu masih bawa infus. Di jalan lu, ajaib nih orang-orang. Ini dipakai verban gitu sama infus Marlon. Tuh, gue pas lagi, Tuhan Yesus mumi. Dan itu biasa begitu kata dia. Biasa banget. Sedot perut itu tarik itu. Ini apaan, tempat apa ya? Tarik keluar. Ini dari gendut nih Pak. Tarik keluar begini. Tapi biasa dari klinik itu keluar semua. Sama semua lu mukanya lu. Wah sama semua dipikir. Tuhan, penting hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan lah ya. Yang tetap ubanan ya tetap ubanan aja Bu ya. Mahkota tuh mahkota. Saya nggak pernah dicat juga sih gitu ya. Kita menikmati kebaikan Tuhan ya. Tapi jangan semua nggak dicat nih. Kita jadi nggak enak nih kalau khotbah semua. Jadi putih semua kan kita repot gitu lah ya. Tuhan Yesus berkati ya, Pak Tim, Bu Evelyn, semua ibu-ibu semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya.